Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student, how are you today? I hope all of you in a good situation and Allah always bless us. Okay, for today Miss Putri wanna give you video about pembahasan kisi-kisi pas PPKN kelas 8. Nah, di sini Miss harapkan before we are continue this video, Ananda Miss jangan lupa persiapkan segala hal yang berhubungan dengan persiapan pas PPKN. Oke, persiapkan bukunya, catatannya, dan soal rangkuman yang sudah Miss Putri kasih. Dan di sini Miss harapkan ketika Ananda Miss melihat video ini, Ananda Miss bisa terbantu dalam penjawaban rangkuman soal pas dan juga ketika ujian pas PPKN nantinya. Oke, ayo sayang kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama di sini perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, Pancasila mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, Pancasila dijadikan arah dan tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga, setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, semua hukum harus tunduk dan bersumber pada Pancasila. Dari pernyataan di atas, manakah makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia? A. Nomor 1, 3, dan 4. B. Nomor 1, 2, dan 4. C. Nomor 2, 3, dan 4. D. Nomor 1, 2, dan 3. Ayo coba Ananda Miss jawab. Apa jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah yang A, yaitu nomor 1, 3, dan 4. Kenapa? Nah, di sini kita harus tahu dulu penjelasannya. Arti Pancasila sebagai sumber dari segala hukum adalah bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, dari 4 nomor itu yang sesuai dengan penjelasan ini adalah nomor 1, 3, dan 4. Oke sayang, nah kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya yaitu perhatikan fungsi Pancasila di bawah ini. Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan. Yang ketiga, sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Yang keempat, sebagai dasar dan sumber hukum nasional. Pertanyaannya, dari pernyataan di atas, fungsi Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4. Nah, coba Ananda Miss pikirkan jawabannya dulu. Oke, jawabannya di sini adalah yang B, yaitu 3 dan 4. Kenapa? Kita coba lihat penjelasannya dahulu. Nah, penjelasannya di sini, dasar negara di sini bisa diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Sedemikian sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari penjelasan itu, maka kita bisa menjawab jawabannya adalah yang B. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya, perhatikan fungsi Pancasila di bawah ini.
Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan. Yang ketiga, sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Yang keempat, sebagai dasar dan sumber hukum nasional. Nah, pertanyaannya di sini adalah, dari pernyataan di atas, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ditunjukkan pada nomor. Nah, kalau yang pertanyaan tadi adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara, sekarang pertanyaannya adalah fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, silakan dilihat optionnya ya. Oke, ini ada kesalahan. Di sini optionnya A, B, C, dan D. Oke. Nah, dari option ini maka jawabannya adalah yang A, yaitu 1 dan 2. Kenapa? Kita lihat penjelasannya di sini. Nah, dalam hal ini Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan dipisah-pisahkan antara satu dan yang lain. Artinya bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita pilih nomor 1. Dan yang nomor 2, tujuan negara kita adalah apa? Untuk mempersatukan negara Indonesia. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, untuk soal selanjutnya kita sudah masuk ke bab 2 mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini kita akan melihat makna dari pembukaan UUD itu. Karena bagi Anandamis sangat susah untuk membedakan makna masing-masing alinea dari pembukaan UUD itu. Oke, kita lihat soalnya. Salah satu makna dari pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 adalah A. Indonesia berkuasa penuh atas wilayah-wilayah Nusantara. B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan di atas dunia. C. Indonesia adalah negara besar yang berhak menguasai negara lainnya. D. Indonesia menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif. E. Indonesia merupakan negara sosialis. Nah, dari option tersebut, maka jawaban yang akan kita pilih adalah, nah, jawabannya di sini adalah yang B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan di atas dunia. Kenapa? Kita lihat penjelasannya. Nah, di sini pada alinea pertama terkandung suatu dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan demikian, penjajahan harus dihapus agar semua bangsa di dunia dapat mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia. Dan yang kedua, selain itu juga terkandung pernyataan subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Nah, makanya di sini kita mengambil option jawabannya adalah yang B. Oke sayang, kita lihat lagi soal selanjutnya. Nah, untuk soal berikut, salah satu makna dari pembukaan UUD 1945 alinea kedua ialah yang A. Angkatan Perang RI berhak melakukan ekspansi ke perbatasan negara tetangga. Yang B. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajahan. Yang C. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang D. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk penjajahan. Yang E. Dasar negara adalah Pancasila. Nah, dari option tersebut, coba Anandamis lihat mana dia yang merupakan salah satu makna dari pembukaan UUD 1945. Jawabannya di sini adalah yang B. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui
pergerakan melawan penjajah. Kenapa? Di sini penjelasannya yaitu dalam alinea kedua juga mengandung adanya ketetapan dan penajaman penilaian dengan menunjukkan bahwa yang pertama, perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan, yaitu kemerdekaan ya. Selanjutnya, momen yang kini telah dicapai harus dimanfaatkan dalam menyatakan kemerdekaan. Selanjutnya, yang ketiga, kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, melainkan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Selanjutnya, kita lihat salah satu makna dari pembukaan UUD 1945 alinea ketiga adalah, coba Anandamis baca optionnya. Nah, dari option tersebut, maka jawaban yang kita pilih adalah yang D. Kenapa yang D? Kan di yang D itu adalah pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan. Nah, penjelasannya di sini, alinea ketiga menggambarkan adanya keinginan kehidupan berkesinambungan antara kehidupan spiritual dan juga material, serta keseimbangan antara kehidupan dunia juga akhirat. Alinea tersebut memuat mengenai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Nah, makanya kita pilih yang D karena di sini merupakan pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Sedangkan yang kedua, ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridhanya bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya. Oke, kita lihat berikut ini yang merupakan makna dari pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah A. Indonesia adalah negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif. B. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara. D. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. E. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. Nah, jawaban yang kita pilih di sini adalah yang C. Kenapa? Nah, di sini secara tidak langsung dalam alinea keempat itu terdapat fungsi dan tujuan negara. Terus juga susunan dan bentuk negara yaitu Republik Kesatuan. Yang ketiga, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Oke, nah berarti kita sudah selesai ya membahas mengenai makna dari pembukaan UUD alinea 1 sampai alinea keempat. Selanjutnya kita masuk ke bab yang ketiga mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, coba Anandamis perhatikan tata urutan perundang-undangan di bawah ini. Nah, pertanyaannya di sini, tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang benar adalah. Nah, jawabannya di sini kita bisa pilih yang option yang B, yaitu UUD, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, yang ketiga Peraturan Presiden, yang kelima Perda Provinsi, yang keenam Perda Kabupaten. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Nah, ini dia piramida dari tata urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu UUD 1945 dan yang terendah adalah peraturan daerah kabupaten dan kota. Oke, next. Selanjutnya kita lihat tata cara perubahan UUD 1945 yang benar adalah A. Unsur perubahan diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah MPR secara tertulis. B. Sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR. C. Putusan disetujui minimal 30% dari anggota MPR.
D. Mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan perubahan. Nah, mana yang benar dari option tersebut? Jawabannya di sini adalah yang A. Kenapa? Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Nah, ini dia tata cara perubahan UUD 1945. Unsur perubahan diajukan oleh sepertiga jumlah anggota MPR. Diajukan secara tertulis. Selanjutnya, sidang dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR. Setelah itu, kalau dia disetujui, harus disetujui sekurang-kurangnya 50% tambah 1 anggota MPR. Nah, di sini ada aturan khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Oke sayang, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lihat soal selanjutnya. Oke, pada soal selanjutnya, di sini lembaga yang berwenang menyusun undang-undang adalah A. Presiden bersama dengan Menteri, B. DPR bersama dengan DPRD, C. DPR bersama dengan Presiden, D. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah. Nah, jawabannya di sini adalah C. DPR bersama dengan Presiden. Kenapa? Kita lihat penjelasan berikut. Nah, di sini adalah bagian proses pembuatan undang-undang. Nah, di sini undang-undang RUU itu bisa diusulkan oleh Presiden atau dari DPR RI atau juga dari DPD. Nah, di sini dibicarakan di rapat DPR RI dan kalau disetujui oleh DPR RI akan ditandatangani oleh Presiden dan akan menjadi undang-undang. Oke, paham untuk proses penyusunan undang-undang? Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur adalah A. Perpres, B. Perpu, C. Perda provinsi, D. Perda kota atau kabupaten. Nah, yang dibuat oleh DPRD provinsi. Jawabannya di sini adalah yang C. Perda provinsi. Nah, di sini penjelasannya adalah untuk perda itu disusun oleh kepala daerah bersama dengan DPRD. Nah, mereka melakukan pembahasan bersama. Jika disetujui oleh DPRD, maka akan ditetapkan oleh kepala daerahnya. Nah, juga akan diundangkan dalam lembaran daerah. Nah, untuk bagian berikut juga akan berlaku untuk penyusunan dari perda kabupaten. Tapi yang kalau perda provinsi disetujui oleh gubernur, sedangkan perda kabupaten akan disetujui oleh bupati atau wali kota. Oke. Nah, sekian pembahasan kita mengenai kisi-kisi PAS PPKN kelas 8. Thanks for your attention and semangat untuk ujiannya. Good luck. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.